نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ma'ana soal. Pertanyaan. Bagaimana sikap kita dalam bab al-asma wa sifat? Pada permasalahan nama-nama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya atau ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk Allah Azza wa Jalla. Demikian juga sifat-sifat yang ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala serta sikap kita terhadap sesuatu yang tidak ditetapkan untuk Allah Azza wa Jalla dan juga tidak ditiadakan. Wandi. Kemudian yang kedua yaitu kita menafikan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya nafikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap yang ketiga adalah kita diam dari apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam diam darinya. Ya, barakallahu fik. Itu ya jawabannya. Terkait dengan sesuatu yang didiamkan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga didiamkan oleh Nabi SAW, la nanfi anhu wa la nuthbituhu lillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak kita tiadakan, juga tidak kita tetapkan. Tawakuf. Ya. Suatu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, li'anna an-nafya bila dalil kal itsbat bila dalil. Peniadaan tanpa dalil juga sama seperti isbat tanpa dalil. Faslun fit tahdhir minasyirki wa bayani aqsamihi. Fasl bab tentang tahdzir, peringatan dari syirik dan penjelasan tentang jenis-jenis syirik. Nah, ini termasuk masalah yang juga penting, yang membedakan ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Ahlus sunnah dakwanya dibangun di atas prinsip at-tahdzir, memperingatkan dari keburukan. Secara khusus memperingatkan dari syirik dan juga kebid'ahan dan juga kemaksiatan. Itu dakwah ahlus sunnati wal jamaah. Banyak hadis-hadis Nabi SAW. Nabi SAW memperingatkan dari kesyirikan dan kekufuran, sehingga dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab dan juga para ulama yang setelahnya, kalau seandainya dakwah Nabi SAW cuma semata-mata wa'budullah wala yuhadzir minasyirki, tentu tidak akan ada permusuhan dari kaum musyrikin. Namun tatkala Nabi SAW mengatakan kepada kaum musyrikin wa'budullah, sembahlah Allah, watruku asyirkiyat, watruku al-asnam, tinggalkan kesyirikan dan tinggalkan berhala, di situ mereka marah. Sehingga kalau dakwah dibangun cuma semata-mata ngajak ibadah kepada Allah, ngajak bertauhid, ngajak mengesahkan Allah Azza wa Jalla, namun tidak memperingatkan dari syirik, maka dakwah tersebut
tentu akan banyak pengikutnya, banyak yang senang. Namun dakwah tauhid yang hakiki adalah dakwah yang mengajak ibadah kepada Allah dan memperingatkan dari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya qaumi wa'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Itu dakwah para nabi, para rasul. Ya qaumi wa'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh. Kalian tidak punya sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Kalian tidak perlu menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Kami utus pada setiap umat, pada setiap generasi seorang rasul, yang mana rasul tersebut apa dakwanya? Wa'budullah. Sembahlah Allah Azza wa Jalla. Wajtanibut taghut. Tinggalkan taghut. Itu semua merupakan at-tahdzir minasyirki. Qala al-muallif, i'lam hafizakallah minal ghulu wa thabbataka 'ala at-tauhid. Ketahuilah, semoga Allah menjaga engkau dari sikap al-ghulu, serta semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan engkau di atas tauhid. Annal khaufa minasyirki min kamalit tauhid. Kata beliau, bahwasannya takut dari kesyirikan termasuk bagian dari kesempurnaan tauhid. Faqad kana Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam yad'u fayaqul. Dulu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, Khalilullah, beliau senantiasa berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari peribadatan kepada menyembah berhala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk dijauhkan dari menyembah berhala, dijauhkan dari syirik, dijauhkan dari kekufuran. Maknanya, jadikan saya berada di satu janib, wa syirik fi janibin akhar, syirik dari sisi yang lain. Jadi tidak dekat-dekat, betul-betul dijauhkan. Qala Ibrahim at-Taimi, man ya'man al-bala ba'da Ibrahim. Kata Ibrahim at-Taimi, siapa yang merasa aman dari bala setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Ada apa tidak? Kalau Ibrahim saja seorang abul anbiya, seorang bapaknya para nabi, Ibrahim alaihissalam orang yang dikenal dengan tauhidnya, dikenal dengan dakwahnya, beliau mengkhawatirkan, bahkan memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diselamatkan dari kesyirikan. Maka terlebih-lebih lagi kita, umat ini tadi yang hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitan, maka selayaknya untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dijauhkan dari kesyirikan. Disebutkan di ta'liq oleh Syekh Abu Sulaiman Al-Qudadi Al-Baihani, beliau mengatakan, al-ghulu huwa sababul bid'ah asyirkiyah. Subhanallah ya ikhwan, benar apa yang dikatakan oleh beliau. Ghulu itu adalah sebab bid'ah kesyirikan. Kata Al-Imam Abdurrahman Al-Muallimi, apa kata beliau? Min awsa audiyatil batil al-ghulu fil afadil. Termasuk lembah kebatilan yang paling besar adalah al-ghulu terhadap orang-orang saleh. Al-ghulu fis salihin, al-ghulu fil awliya, al-ghulu fil anbiya, al-ghulu fis syuyukh. Itu semua akan berdampak kepada kesyirikan.
Wal mukhalifah asy-syar'iyyah atau al mukhalafah asy-syar'iyyah, sebab penyelisihan syar'i. Wal ghulu huwa raf'u syai' fawqa manzilatihi. Ghulu itu adalah mengangkat sesuatu di atas posisinya. Itu namanya ghulu. Ya. Antum mengangkat sesuatu melebihi posisinya. Manusia antum angkat menjadi ilah. Manusia yang statusnya sebagai makhluk antum angkat menjadi khaliq. Itu namanya ghulu. Qala al-'allama al-Utsaimin fi majmu'il fatawa war rasail. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan al-ghulu huwa mujawazatul hadd fi ta'abbud wal 'amal was sana' qadhan aw madhan. Ghulu itu kata Syekh Ibnu Utsaimin mujawazatul hadd, melampaui batasan dalam beribadah, dalam beramal, dalam memuji, dalam menyanjung, baik sanjungan atau pujian yang sifatnya qadah, celaan, atau madah, sanjungan, ya, pujian kebaikan. Kadang orang-orang ada yang menyanjung, tapi sanjungan itu ya ikhwan justru celaan, ya enggak? Wa qala subhanahu wa ta'ala qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian ghulu terhadap agama kalian kecuali kebenaran. Tidak diperbolehkan ghulu, ya. Ada batasannya. Antum lihat tatkala orang-orang ghulu terhadap orang-orang saleh, maka dampaknya nantinya akan menjadi jembatan menuju kesyirikan. Al-ghulu fis salihin. Makanya beliau memohon agar kita dijauhkan dari al-ghulu. Nah ini juga ya ikhwan, hati-hati dari ghulu. Ghulu terhadap gurunya antum, terhadap syekhnya antum, ustadznya antum. Jangan terlalu ghulu. Suatu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, anzilun nas manazilahum. Posisikan umat manusia itu pada posisinya masing-masing. Ya. Dia orang soleh, dia seorang dai, dia seorang ustaz, seorang alim. Antum posisikan dia sebagai seorang alim, seorang dai. Jangan ghulu dalam menyikapi mereka. Fala ghuluwa fil ashkhas. Tidak diperbolehkan ghulu pada person-person tertentu, pada orang-orang tertentu. Fa'an Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Umar, aku mendengar Rasulullah SAW pernah mengatakan, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam fa innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluhu. Rawahul Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian hulu, itra, berlebih-lebihan terhadapku sebagaimana an-nasara berlebih-lebihan terhadap Isa ibnu Maryam. Mereka sampai mengatakan Isa adalah ibnullah. Namun apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa innama ana abduhu. Aku adalah hamba Allah. Namun beliau juga rasul, sehingga Rasul mengatakan faqulu abdullahi wa rasuluhu. Ucapkan oleh kalian aku adalah hamba Allah dan rasulnya. Ketika Nabi kita Muhammad SAW statusnya sebagai abdun, fa innahu la yu'bad wa rasulun la yukadzdzab wa yuta' wa yusma'. Hakadha rasul. Ya. Beliau adalah seorang hamba, tidak boleh disembah. Namun beliau rasul, la yukadzdzab, tidak boleh didustakan. Fa inna ma huwa yuta' wa yusma'. Beliau ditaati, didengarkan, wa yuttaba', diikuti. Hakadha mauqifuna fi nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Wala ghuluwa fil ibadat. Juga tidak diperbolehkan ghulu dalam bab al-ibadat. Fa'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadatal aqabah wa huwa ala naqati. Pernah suatu hari
Disebutkan oleh Nabi SAW, kata Abdullah bin Abbas, Nabi SAW pernah mengatakan di pagi hari pada hari Aqabah, ketika ingin melempar jamrah al-Aqabah, wa huwa ala anaqah, ketika itu Rasul berada di atas naqati, di atas onta. Beliau mengatakan, ulqut li hasa, ambilkan kerikil untukku. Falaqattu lahu sab'a hasayat hunna hasa al-khadaf. Kata Abdullah bin Abbas, aku pun mengambilkan untuk Rasulullah SAW itu sebanyak 7 kerikil, semuanya kerikil untuk ngelempar jamroh. Ini terdapat faedah bahwasannya Abdullah bin Abbas, sahabi yang juga rutin mengkhidmat Nabi SAW. Beliau sahabat, sama seperti Anas, sering mengkhidmat seorang alim, mengkhidmat Nabi SAW. Dan itu bukan perkara aib ya ikhwan, bahkan manqabah ya. Antum mengkhidmat gurunya antum, syekhnya antum, melayani, dan itu manqabah ya, keistimewaan ya ikhwan. Apalagi seorang ulama, tidak setiap para ulama itu senang sama seseorang untuk dilayani. Ketika ada seseorang yang melayaninya dan dia senang dilayani sama si fulan, itu keistimewaan. Berarti antum sudah berhasil mencuri hati ulama tersebut, bisa mencuri hati seorang alim tadi. Faja'ala yanfudhuhunna fi kaffihi. Kemudian Nabi SAW ya, memulai meniup-niup kerikil tersebut di telapak tangannya karena berdebu ya. Wa yaqul, Nabi SAW mengatakan, amsal haula farmu, seperti ini lalu lemparkan kerikilnya tuh. Summa qal, lalu Nabi SAW mengatakan, ya ayyuhan nas, iyyakum wal ghulu fid din, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Kata Nabi SAW, wahai sekalian umat manusia, didengarkan, disaksikan oleh banyak orang dari kalangan jamaah haji. Nabi SAW mengatakan, iyyakum wal ghulu fid din, waspada kalian, hati-hati kalian dari sikap al-ghulu dalam agama ini tadi. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din, sesungguhnya sesuatu yang dulu pernah membinasakan umat sebelum kalian adalah al-ghulu fid din. Rawahu Ibnu Majah wa Ahmad wa sahahu al-Albani. Min bab al-muraja'ah, kenapa dinasab iyyakum wal ghuluwa fid din? Iyyakum wal ghuluwa fid din. Kita kasih pertanyaan satu persatu kepada ahli nahwu. Kita mulai dari Abu Zainu. Kenapa Abu Zainu dibaca iyyakum wal ghuluwa fid din? Kenapa dibaca al-ghulu? Hal darastan nahwa? Ahmad. Kenapa dibaca al-ghulu fid din? Umar. Kenapa dibaca al-ghulu fid din? Al-ghulu wa nasab mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahiratu. Kenapa dibaca al-ghulu? Ibnu Sabil.
Kenapa dibaca al-ghulu? Apa tuh? Irsyad. Maf'ul. Apa fiilnya? Iyakum. Iyakum wal ghuluwa. Fiilnya iyakum. Wandi, gimana jawaban antum? Sama. Emang iyakum itu fiil? Sama. Iyakum ya. Itu. Anda ndak membenarkan juga ndak menyalahkan. Kita tanya Dokter Vicky. Nah, nasab ba'da tahdzir itu yang lebih tepat ya. Lebih tepatnya di sana. Sebenarnya sama juga kalau antum bilang maf'ul bih, tapi bukan dari fiil iyakum tadi. Ada yang dibuang sebenarnya. Ada yang mahdzuf. Ya, nanti lihat saja di bab namanya bab tahdzir. Nah, bab tahdzir. Memang ada ilmu nahwu bab tahdzir. Nah, makanya kalau antum ilmunya masih cetek, tanggung, ya, nggak usah masuk bab tahdzir-tahdziran. Yang belum ngerti bab tahdzir dalam bab nahwu, mohon maaf, bukan ngerendahkan ilmu nahwunya antum. Ya, yang nggak ngerti istilah tahdzir dalam bab nahwu berarti Anda masih tingkat pemula. Titik, berarti tingkatnya masih muyasar. Masih muyasar, masih apa? Dursul lugha jilid 1, masih ajrumiyah. Nah, itu namanya mansub alat tahdzir. Di mana rujukannya mungkin? Ya gampang. Sebenarnya dursul lugha jilid 3 itu ada. Kalau antum mau lihat agak panjang lebar, antum cari kitab durus lugha ya, bukan, apa namanya? Jami'ud Durus. Jami'ud Durus itu bagus itu. Kalau antum rajin baca. Ya, Jami'ud Durus itu kalau antum punya uang beli aja, rajin-rajin baca Jami'ud Durus. Dapat faedah nahwu. Harus rajin mengolah, harus rajin apa? Antum latihan. Seluruh ilmu butuh latihan. Ya. Dulu ketika anak ke Yaman 14 hari itu ngobrol-ngobrol sama orang Yaman, dia bilang, antum di mana antum belajar ini, katanya. Dia bilang di Indonesia. Sebelum anak ke Yaman udah belajar nahwu. Nah dia nanya, berapa lama sih kalau kalian tuh orang Indonesia butuh belajar nahwu itu ya? Butuh waktu juga, katanya. 2 tahun, 3 tahun gitu, butuh kesabaran. Karena enggak setiap orang Arab juga kadang belajar ilmu nahwu, ya. Walaupun mereka lahir di kalangan Arab, mereka bisa ngomong, tapi mereka juga kan butuh belajar ilmu nahwu. Nah, kita ini kadang belajar nahwu, kita butuh apa? Butuh tatbiq, praktek, ngomong, kalam, ya. Di murojaah ya. Kemudian di situ ada faedah disebutkan di ta'liq nomor 2 ketika menyebutkan ucapan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wajnubni wa bani ya an na'budal asnam, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Kata mu'alliq, wa fil hadis an Mahmud ibn Labid radhiyallahu anhu, dalam hadis ini diriwayatkan dari Mahmud ibni Labid radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, sesuatu yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil.
perkara yang paling ditakutkan oleh Nabi SAW terhadap umat ini adalah syirik kecil. Lalu para sahabat mengatakan, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil? Qala ar-riya. Kata Nabi SAW, syirik kecil itu adalah riya. Yaqulullahu azza wa jalla lahum yawmal qiyamah idza juziyan nasu bi a'malihim idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Rawahu Ahmad wa sahahu al-Albani. Allah azza wa jalla nanti di hari kiamat akan mengatakan kepada mereka-mereka yang riya, tatkala umat manusia dibalas dengan balasan terhadap amalan-amalan perbuatan mereka akan dibalas oleh Allah azza wa jalla. Lalu Allah azza wa jalla akan mengatakan kepada orang-orang yang riya, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian kepada segala sesuatu yang dulu kalian ingin dilihat oleh dia. Fangzuru hal tajiduna indahum jaza. Lihatlah oleh kalian, apakah kalian mendapati balasan? Kalian ingin dilihat oleh pemerintah, ingin dilihat oleh guru, ingin dilihat oleh orang tua, beramal karena ingin dilihat oleh orang lain. Lalu Allah azza wa jalla nanti akan mengatakan, sudah pergi kalian, minta balasan sama mereka. Ada balasan apa tidak? Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan balasan terhadap orang-orang yang riya, orang-orang yang murai. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan pahala hanya kepada orang-orang yang mukhlis. Wadih, jelas? Jelas sekali hadis ini ya ikhwan, bahwasanya riya, syirik kecil adalah perkara yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi SAW terhadap umat ini. Bahkan syirik itu merupakan gambaran yang sangat-sangat samar. Rubbama yatakallam mutakallim wa yakhtub al-khatib wa yudarris al-mudarris wa fi qalbihi syai'un minar riya. Terkadang ada orang yang berbicara, ada orang yang ngajar, ada orang yang khutbah, namun dalam hatinya fihi syai'un minar riya, terdapat pada hatinya tersebut riya. Na'udzubillah. Man ya'man bala ba'da Ibrahim. Siapa yang merasa aman dari syirik, baik besar ataupun kecil, setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Nabi alaihissalam berlindung dari syirik, ya, sesuatu yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Tidak ada seorang pun dari kalangan umat ini yang bisa terjamin untuk selamat dari kesyirikan, kecuali para nabi dan para rasul. Adapun asar riwayat Ibrahim At-Taimi, man ya'man al-bala ba'da Ibrahim, ini disebutkan akhrajahu Ibnu Jarir fi tafsiri surati Ibrahim ayah 35 min tariqil Mughirah ibn Miqsam an Ibrahim At-Taimi. Fa kaifa la nakhaf min asy-syirki wal khalil yakhaf ala nafsihi asy-syirka. Bagaimana mungkin kita tidak khawatir dari kesyirikan, sedangkan Ibrahim al-Khalil, beliau sangat mengkhawatirkan kesyirikan terhadap dirinya. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fihi, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah sosok panutan yang senantiasa taat kepada Allah azza wajalla, yang hanif, dan beliau bukan termasuk kaum musyrikin. Ibrahim ini ya ikhwan adalah ummatan qanitan lillah. Umat ay qudwah, panutan, ya, suri teladan, qanit lillah, yang senantiasa mudawim ala ta'ah, senantiasa mengerjakan ketaatan, senantiasa semangat dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan. Beliau adalah sosok Nabi yang hanif, Nabi yang al-muqbil ala Allah wal mu'rid an kulli ma siwa, Nabi yang senantiasa
bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla dan berpaling dari segala bentuk kesyirikan. Beliau rela dimusuhi oleh bapaknya, dimusuhi oleh kaumnya dalam rangka apa? Membawa dakwah tauhid, sehingga seluruh agama para nabi dan para rasul diperintahkan untuk mengikuti ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Anittabi' millata Ibrahim hanifah. Hendaknya engkau mengikuti agamanya Ibrahim yang lurus tersebut. Apa agama Nabiullah Ibrahim? Ibadatullahi wahdah, mengajak kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Qala Syekh hafizahullah taala, wa syirku a'zamu dzanbin usyallahu bihi wa yatarattabu alaihi umurun khatiratun wa mukhifatun. Syirik adalah dosa yang sangat besar, yang mana Allah Subhanahu wa taala dimaksiati dengannya, dan akan berdampak pada syirik tersebut perkara-perkara yang sangat berbahaya, lagi membahayakan, lagi menakutkan. Apa itu syirik? Bagaimana dampaknya? Syirik adalah dosa besar ya ikhwan. Disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu dzanbi a'zam indallah. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu dzanbi a'zam indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah Azza wa Jalla? Qal, Rasul mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau beribadah kepada Allah, atau engkau menjadikan tandingan untuk Allah Azza wa Jalla dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan engkau. Qala qultu lahu inna dzalika la'azim. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, yang demikian itu sangatlah besar. Qala qultu tsumma ay. Kata Abdullah bin Mas'ud, apalagi ya Rasulullah? Qal, kata Rasul, tsumma an taqtula waladaka makhafata ayat'ama ma'aka. Engkau membunuh anakmu karena engkau khawatir kalau anakmu makan bersama engkau. Ya. Takut miskin, dibunuhnya anaknya. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan masuk golongan ini tadi orang yang tahdidun nasl, langsung membatasi keturunan karena takut miskin. Takut miskin, tidak mau punya anak, nanti susah mendidiknya, nanti susah ngasih dia makan. Anakmu tadi yang ngasihnya siapa? Allah Azza wa Jalla, bukan engkau. Mau anakmu satu, mau dua, mau tiga, itu yang memberinya makan Allah Subhanahu wa taala, bukan engkau. Qala qultu tsumma ay. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala tsumma antuna tuzaniya halilata jarika. Kemudian yang ketiga, dosa besar yang berikutnya, engkau berzina dengan bini tetanggamu, dengan istri tetanggamu, engkau zinai, ya, selingkuhi. Ini juga dosa besar yang ketiga. Dari hadis ini terdapat faedah, syirik merupakan dosa yang paling besar. Kenapa digolongkan dosa yang paling besar? Karena syirik menyebabkan beberapa perkara yang sangat membahayakan. Apa saja perkara yang sangat membahayakan tersebut? Al-awwal, annahu yuhbitul amal. Syirik menggugurkan amalan, seluruh amalan. Bahkan kalau seandainya seseorang terjatuh pada kesyirikan, meskipun dia memiliki banyak amalan, apabila terjatuh pada syirik besar, maka seluruh amalan yang dia kerjakan, puasa, sholat, zakat, haji, sedekah, dan yang semisalnya, semuanya gugur. Allah Subhanahu wa ta'ala, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan, kata Allah Azza wa Jalla, lahabita anhum ma kanu ya'malun, akan gugurlah seluruh apa yang dulu mereka kerjakan. Wadih?
Jelas ya? Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla mengatakan la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya Muhammad, la in asyrakta, kalau seandainya engkau menyekutukan Allah, la yahbatanna 'amaluka, niscaya akan gugurlah seluruh amalanmu. Wa la takunanna minal khasirin, dan engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Di antara dampak buruk bahaya syirik adalah mani'un min dukhulil jannah mujibun li'adzabin nar, bisa menghalangi seseorang dari masuk ke dalam surga dan juga bisa menyebabkan, mewajibkan, mengantarkan untuk mendapatkan azab neraka Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Itu dampak syirik, bahaya syirik, bisa menghalangi seseorang dari masuk ke dalam surga dan bisa menyebabkan dia kekal dalam neraka. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innahu man yusyrik billah." Siapa yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla, faqad harramallahu 'alaihil jannah, maka sungguh Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Lihat dampak syirik, dampak bahaya dan buruknya syirik. Orang kalau melakukan kesyirikan, maka Allah haramkan untuk masuk ke dalam neraka. Dia tidak akan Allah haramkan untuk masuk ke dalam surga. Maknanya apa? Dia tidak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Dalam kondisi orang yang bergelimang dengan maksiat, orang yang banyak dosanya, apabila tidak ada dosa syirik pada dia, maka lambat laun dia akan tetap dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini orang dosa maksiatnya tidak terlalu banyak, namun dia memiliki dosa syirik. Ya, anggaplah dia tidak berzina, dia tidak mabuk-mabukan, dia tidak berjudi, dia tidak mencuri, tidak merampok, tidak korupsi, tidak berdusta, tidak menggibah, dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Kehidupan sehari-harinya penuh dengan ibadah, penuh dengan sholat, penuh dengan puasa, penuh dengan sedekah, penuh dengan haji dan umroh. Kalaupun bisa tiap hari haji, padahal tidak bisa ya. Semua hidupnya penuh dengan ibadah, namun dia jatuh pada kesyirikan, syirik besar. Subhanallah, na'udzubillah. Faqad harramallahu 'alaihil jannah, Allah haramkan untuk masuk ke dalam surga. Seluruh amal kebaikan yang dia kerjakan, qiraatul Quran, zikir, hadir majelis ilmu, salawatan, dan yang semisalnya dari amalan-amalan soleh, ya, anggaplah seluruh amalan tadi sesuai dengan sunnah. Dia tidak melakukan dosa-dosa maksiat, namun dia terjatuh pada kesyirikan. Haramallahu 'alaihil jannah, Allah haramkan untuk masuk ke dalam surga. Wa ma'wahun nar, dan Allah masukkan ke dalam neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang zalim yang seperti ini tidak ada penolongnya, tidak bisa ditolong ya ikhwan. Para nabi, para rasul, orang soleh, siapapun tidak akan bisa menolongnya. Dia akan kekal di dalam neraka. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Nas'alullah ta'ala as-salama minasyirki wal kufri. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla keselamatan dari kesyirikan dan kekufuran. Kemudian dampak bahaya syirik yang ketiga, tahjibu an fa'ilihi al-maghfirah, atau tuhjabu an fa'ilihi al-maghfiratu idza mata alaihi. Ampunan tersebut akan dihalangi, akan ditutup dari orang yang jatuh pada kesyirikan tadi, tatkala dia mati di atas kesyirikan ya ikhwan. Tertutup al-maghfirah bagi dia, tertutup ampunan bagi dia. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memaafkannya.
Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki, bagi siapa yang Allah inginkan, bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala ingin ampuni, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Sebanyak apapun dosanya, nanti kalau ada orang yang mati dalam keadaan membawa dosa yang sangat banyak tapi tidak membawa dosa syirik, maka tetap dia di bawah tahtal masyiah. Bisa jadi Allah ampuni dan dia dimasukkan ke dalam surga secara langsung, atau Allah Subhanahu wa taala azab dulu di neraka kemudian nanti dikeluarkan menuju surga. Nah, adapun dosa syirik disebutkan dalam ayat ini tadi, la yaghfir ayyusyraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut. Ya. Sebagian para ulama mengatakan dosa di sini, syirik di sini mencakup syirik besar dan syirik kecil. Ya. Namun mereka sepakat kalau syirik kecil la yukhallid fa'ilahu finnar, tidak menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Itu kesepakatan mereka. Syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Makanya kata Syekh Abu Sulaiman Al-Baihani, beliau mengatakan wasyirku minhu al-akbar, dan syirik yang dimaksud tersebut adalah syirik besar, al-mukhrij minal millah, yang mengeluarkan dari agama. Wa minhu al-asghar, syirik tersebut ada juga syirik kecil, al-munafi li kamalit tauhid, yang meniadakan kesempurnaan tauhid. Jadi syirik tersebut minhu al-akbar wa minhu al-asghar. Syirik tersebut ada yang besar, ada yang kecil. Adapun syirik besar, al-mukhrij minal millah, ya, mengeluarkan seseorang dari agama. Yang kedua, asyirkul asghar, al-munafi li kamalit tauhid, yang meniadakan kesempurnaan tauhid. Wadihun jiddan. Jelas ya ikhwan? Sangat jelas sekali. Naktafi bihadzal qadar.